Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan rantai dingin atau cold chain vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit pada ternak unggas maupun pada ternak ruminansia. Nah, sebelum kita masuk kepada seperti apa penerapannya, kita harus sama-sama mengetahui mengenai pengertian dari rantai dingin ini. Nah, rantai dingin ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola vaksin sesuai dengan prosedur untuk menjaga vaksin tersebut tetap tersimpan pada suhu dan kondisi yang telah ditetapkan. Nah, sistem penyimpanan ini tentunya dikelola dengan baik mulai dari pabrik pembuatan vaksin tersebut sampai dengan penerapannya di peternakan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu dalam penerapan vaksin, termasuk di dalamnya adalah penerapan dari rantai dingin. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita selalu membaca label dan mengikuti petunjuk pada label tersebut secara hati-hati. Lalu yang kedua adalah lakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin dan juga sesuai dengan aplikasinya. Nah, informasi tersebut tentunya kita bisa peroleh pada label yang tertera di botol vaksin tersebut. Yang ketiga adalah jangan menggunakan vaksin yang kadaluarsa. Ya, pastikan kita menggunakan sesuai dengan aturan pemakaiannya. Yang keempat adalah jangan mencampurkan vaksin dan obat-obatan sekaligus. Dan yang kelima adalah berikan obat-obatan ataupun vaksin juga pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keenam adalah vaksin yang digunakan tidak boleh kena paparan matahari langsung, ya, baik pada saat kita membuka ampulnya, kemudian pada saat kita mencampur vaksinasi ataupun pada saat kita melakukan penyuntikan pada unggas ataupun pada ternak lainnya, untuk meminimalisir kerusakan atau ketidakefektifan dari vaksin tersebut. Lalu yang ketujuh, bahwa pastikan vaksin disimpan sebelum kita gunakan, disimpan pada lemari es atau refrigerator pada bagian bawah yang pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan ingat, jangan menyimpan vaksin pada freezer karena itu akan dapat menyebabkan kerusakan pada vaksin tersebut. Lalu yang ke-8 adalah jika jarak pengiriman ataupun jarak dari lokasi penyimpanan dengan lokasi peternakan itu jauh, maka pastikan menggunakan alat atau media penyimpanan vaksin yang baik, yang tetap dapat menjaga suhunya 2-8 derajat Celcius, misalnya dengan menggunakan styrofoam ataupun cool box ataupun termos yang dapat mempertahankan suhu 2-8 derajat tersebut. Lalu yang ke-9 adalah pengencer atau pelarut juga tetap disimpan pada suhu yang sama dengan menggunakan volume yang tepat. Ke-10 adalah jangan menggunakan sembarangan pengencer untuk mencampur larutan pengencer tersebut. Kemudian pada saat penggunaan, yang ke-11 adalah pada saat penggunaan vaksin adalah gunakanlah alat yang steril. Yang ke-12 adalah vaksinasi dilakukan pada saat udara suhu lingkungan yang nyaman, yaitu bisa kita lakukan umumnya pada pagi hari atau sore hari untuk mencegah heat stress pada ternak. Lalu yang ke-13 adalah pastikan
unggas atau ternak ruminansia lainnya yang akan divaksinasi itu dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir adalah sisa vaksin yang telah tercampur jika tidak habis setelah 4 jam tidak boleh digunakan lagi. Ya, tidak boleh digunakan lagi, tetapi harus dimusnahkan, bisa dengan cara mendidihkan atau dibakar ataukah ditanam pada tempat yang aman ya. Mungkin seperti itu dari saya, beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita menggunakan vaksin, termasuk di dalamnya adalah penerapan dari rantai dingin vaksin tersebut. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana cara penyimpanan dan bagaimana cara membawa vaksin sebelum kita terapkan pada ternak yang akan kita vaksinasi. Yang pertama adalah tempat penyimpanan dari vaksin tersebut. Pastikan bahwa vaksin disimpan pada kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius dan bukan disimpan pada freezer yang dapat merusak dari kualitas vaksin tersebut. Lalu periksa berkala suhu dari kulkas tersebut dengan menempatkan termometer di dalam kulkas dan pastikan bahwa suhu di dalam kulkas tersebut tetap terjaga pada kisaran 2-8 derajat Celcius. Terdapat beberapa cara kita untuk menyimpan vaksin sebagai alat transportasi untuk jarak tempuh yang cukup jauh. Yang pertama, kita bisa menggunakan cool box yang disebut dengan cool box, ya, cool box. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan styrofoam yang mungkin mudah kita dapatkan di mana saja. Lalu jika vaksinnya dalam jumlah yang sedikit, kita juga bisa menggunakan termos yang kita isi air dingin. Dengan demikian bahwa semua tempat ini bisa kita pastikan bisa tetap menjaga suhu lingkungan vaksin tersebut bisa tetap terjaga, yaitu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara menyimpan vaksin yang akan kita bawa menuju peternakan yang akan kita vaksinasi ternaknya. Yang pertama yaitu kita siapkan cool box atau media apa saja alat apa saja yang kita akan gunakan untuk membawa vaksin tersebut. Kemudian kita masukkan ice coolnya atau ice pack, gel ice pack ataupun es batu yang sudah kita simpan selama 24 jam agar membeku, dan kita untuk memastikan bahwa suhu vaksin yang akan kita bawa tersebut tetap terjaga 2-8 derajat Celcius. Kemudian kita ambil vaksin yang akan kita bawa, kemudian salah satu yang bisa menjadi pilihan adalah kita bisa menyimpan di dalam plastik vaksin yang akan kita gunakan, ataupun bisa juga langsung kita masukkan ke dalam cool box tersebut. Kemudian jangan lupa juga jika memungkinkan kita tetap membawa termometer untuk memastikan bahwa suhu di dalam cool box itu tetap terjaga. Jika ini tidak memungkinkan, maka kita cukup memastikan bahwa di dalam cool box tersebut terdapat ice pack atau ice gel ataupun es batu yang sudah kita simpan. Nah, setelah itu kita rapikan, maka vaksin sudah siap kita bawa ke peternakan untuk diaplikasikan pada ternak yang akan kita vaksinasi.